Salam bahagia pemirsa desa, kerabat desa Indonesia. Malam Minggu One Desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Kali ini mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu berbicara tentang bagaimana cara menata batas wilayah dan kewenangan desa. Ini sebenarnya seperti apa sih kita mesti melihat atau mencermati tentang batas wilayah dan kewenangan-kewenangan desa itu apa saja. Karena memang pengalaman saya waktu masih di kampung itu kalau bicara batas desa biasanya batasnya batas alam, jadi ada selokan. Oh ini desa ini kalau kita udah nyebrang berarti udah beda desa dan seterusnya. Hari ini digital sudah luar biasa, Google Map bisa sampai ke atap rumah kita. Jadi mungkin cara membuat batas desa dan seterusnya akan jadi berbeda. Dan sudah hadir di kesempatan kali ini dari Kementerian Dalam Negeri pastinya, karena memang ini malam mingguan desa bersama teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang spesial kita menghadirkan Pak Aferi yang Direktur PAPD Dirjen Bina Pemdes. Selamat malam Pak Ferry. Malam Pak Suryo Koco ya dari TV Desa. Selamat malam pemirsa TV Desa. Siap. Salam di TV Desa kita menyampaikan salam bahagia kerabat desa. Jadi ini cara kita untuk bagaimana membawa desa harus selalu bahagia. Indikator bahagia itu tidak takut akan kejadian untuk hari esok. Jadi kalau besok kita sudah tidak punya rasa takut ada debt collector, ada panen yang nggak akan sukses dan seterusnya, berarti sudah bahagia. Oke, ya. Pak Ferry, atau ini menarik, kita pengen dengar cerita tentang batas wilayah dan juga kewenangan desa. Di acara malam mingguan itu salah satu andalan, artinya salah satu yang partisipannya selalu luar biasa karena memang ternyata teman-teman ini sangat haus untuk ketemu sama komandan-komandannya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kesempatan begitu. Oh ini pasti selalu ada dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri, maka respon teman-teman sangat luar biasa. Apalagi kalau kemudian secara tematik ini menurut teman-teman di desa, terutama aparat desa, ini menjadi edukasi yang penting. Silakan Pak Ferry, sepenuhnya waktu saya sampaikan, silakan berbagi pengetahuan ke teman-teman dan mungkin teman-teman akan mengikuti dengan baik. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan nanti ke chat dulu supaya saya bisa rekap atau saya berikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Monggo Pak Ferry, sepenuhnya. Baik, terima kasih Pak Suryo. Ya. Satu malam yang sangat membahagiakan bagi saya sebenarnya ini. Bisa berkesempatan untuk bertemu dengan para pemerhati desa meskipun melalui TV Desa secara tidak langsung. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, tadi disampaikan Direktur PAPD. Itu ya. Nanti nanya itu apa itu Direktur PAPD, tidak paham. Betul. Direktur PAPD itu Direktur Penataan ya, dan Administrasi Pemerintahan Desa. Oke. Jadi itu untuk dipahami. Yang ruang lingkup tugasnya antara lain mengenai batas wilayah dan kewenangan. Jadi baik, saya kira kita patut berbangga bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi sebuah titik awal harapan bagi kita semua, terutama di desa, untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas diri desa itu.
Saya kira persoalan kita malam ini membicarakan tentang tata cara penetapan batas wilayah dan kewenangan desa adalah sesuatu taufik yang sangat menarik, karena terus terang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu menjadi sangat-sangat tidak bisa berjalan secara optimal, dapat dipastikan ketika penataan batas wilayah dan penataan kewenangan desa tidak duduk pada posisi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Padahal kalau kita cermati di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tentang desa didefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini kita pahami dengan baik, maka tentu dari definisi itu tidak bisa tidak syarat untuk bisa kita memenuhi suatu desa adalah dengan adanya batasan wilayah dan kejelasan wewenang untuk mengatur dan mengurus itu. Yang selama ini kita terjun bebas ketika undang-undang diberlakukan dengan berbagai kebijakan afirmatif pemerintah, terutama pengalokasian dana desa. Tidak sedikit jumlah desa yang ada saat ini, kalau pada saat diberlakukannya undang-undang itu 74.094 desa, dan saat ini menjadi 74.953 desa, masih sangat terbatas jumlah desa yang memiliki batas wilayah dan memiliki batas kewenangan. Itu mutlak dapat dikatakan bahwa belum betul-betul bisa memenuhi kaidah definisi desa sebagaimana Undang-Undang Nomor 6. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi berkaitan dengan bagaimana cara menata batas wilayah dan kewenangan ini. Patut kita pahami bahwa azas utama pengaturan desa itu adalah berasaskan kepada asas recognize dan subsidiaritas. Artinya azas yang memberikan pengakuan atas kewenangan asli yang dimiliki oleh desa untuk dilaksanakan dan penugasan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya. Pengaturan ini mempunyai suatu tujuan mulia yang diimpikan adalah bagaimana desa di Indonesia yang tadi saya katakan jumlahnya saat ini 74.953 desa itu dapat menjadi kuat, maju, mandiri, dan sejahtera. Kita harapkan bahwa keberadaan undang-undang desa juga memberikan legitimasi dan memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengatur dirinya sendiri. Tentu pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten kota, bahkan pemerintah provinsi tetap harus mendukung penata kelolaan desa itu sendiri. Mewujudkan konsep desa yang maju, sejahtera, mandiri, tentu ada sebuah konstruksi pemikiran yang menempatkan desa pada posisi subjek sebagai organisasi sosial yang harus diberi kepercayaan penuh oleh orang-orang yang ada di luar desa itu sendiri kepada desa sebagai suatu kesatuan di dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan dan modal yang ada pada dirinya. Konsep desa kuat, maju, mandiri, dan sejahtera itu membutuhkan cara pandang yang sangat-sangat harus kita rubah
dibanding berdasarkan cara pandang masa lalu sesuai dengan undang-undang, di mana undang-undang saat ini mengharuskan adanya kepastian tentang berbagai hal. Secara umum, desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu antara lain bahwa desa yang tertata dari aspek kewilayahan, di sini desa harus ada kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis. Yang kedua, desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus serta mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Yang tentunya kita harapkan juga melalui batas desa penting untuk menciptakan pengelolaan potensi sebagai daya saing yang dimiliki oleh setiap desa dalam rangka kemandirian desanya itu sendiri. Kemudian kejelasan batas desa juga diharapkan menjadi basis atau dasar perencanaan, yaitu dengan adanya informasi batas desa, kita tidak hanya pemetaannya saja, tetapi dapat kita data secara menyeluruh, baik sosial ekonomi yang ada di desa, misalnya berapa jumlah penduduknya, berapa luas wilayahnya, berapa potensi wilayah pertanian, dan potensi-potensi lainnya, yang kemudian kita ketahui bahwa saat ini bahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan kebijakan afirmatif negara kepada desa mengalokasikan APBN itu, ditetapkan bahwa pengalokasiannya didasarkan atas luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis yang menjadi dasar pengalokasian anggaran dana desa secara nasional. Sehingga dengan demikian tentu menjadi sangat urgent dan penting untuk terpenuhi kejelasan batas wilayah setiap desa yang ada itu. Dalam Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penegasan batas desa dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas desa itu adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis. Batas desa adalah pembatas wilayah administratif pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi atau dapat berupa tanda-tanda alam seperti tadi yang dikatakan bahwa pada umumnya dulu batas-batas desa ditandai dengan selokan, bahkan punggung gunung dan lain sebagainya. Tata cara penetapan dan penegasan batas desa menurut bab 5 pada pasal 9 Permendagri nomor 45 tahun 2016 itu secara tegas dicatatkan bahwa penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa itu khususnya yang di darat berpedoman pada dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, atau minute plan, statblad, kesepakatan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada ayat 2 dikatakan bahwa penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa di wilayah laut, jadi tadi di darat, ini di wilayah laut, berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah, peta laut, peta lingkungan laut nasional, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum tentunya. Dan selanjutnya pada ayat 3 dikatakan batas desa hasil penetapan dan penegasannya itu ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Jadi penetapannya
harus dengan peraturan bupati dan peraturan wali kota. Selanjutnya peraturan bupati dan peraturan wali kota itu harus memuat titik-titik koordinat batas desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan dalam peta batas dengan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau peraturan wali kota. Tidak lagi seperti masa lalu yang cukup dengan batas-batas wilayah tanpa didasari atas kaidah kartografis atau titik koordinat. Oleh karena itu pemerintah kabupaten kota yang benar-benar memperhatikan desa dengan maksimal tentu diharapkan berdasarkan Permendagri tersebut dapat membentuk tim TPBDes, yaitu tim penetapan dan penegasan batas desa yang diketuai oleh bupati ataupun wali kota pada setiap daerah kabupaten kota. Bentuk konkretnya adalah tentu nanti melahirkan peraturan bupati dan peraturan wali kota tentang batas desa seperti yang diatur dalam Permendagri yang saya katakan tadi. Maaf. Terkait kondisi peta batas desa Indonesia saat ini, untuk diketahui dapat kami jelaskan bahwa yang ada saat ini peraturan bupati mengatur tentang batas desa baru 717 yang kami kompilasi. Padahal jumlah desa yang ada saat ini dari 32 provinsi adalah 74.953. Bayangkan, desa yang sudah memiliki batas wilayah berdasarkan Permendagri nomor 45 tahun 2016 itu baru 717 dari 74.000. Peta yang sudah didelineasikan, peta indikatif dengan kesepakatan tapi tanpa peraturan bupati itu baru 11.991 desa. Ini berdasarkan hasil pemetaan Badan Informasi Geospasial. Kita sudah saat ini berangsur-angsur sangat melakukan upaya percepatan sejalan dengan Perpres tentang percepatan kebijakan satu peta untuk melahirkan peta batas desa. Sehingga rencana aksi tindak lanjut percepatan penetapan dan penegasan batas desa sudah dikeluarkan melalui surat edaran Mendagri kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia. Tentunya kepada bupati wali kota yang memiliki desa, karena banyak kota-kota yang memang tidak memiliki desa. Oleh karena itu, Pemda kita minta untuk melaporkan progres capaian pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di wilayahnya masing-masing. Dan kemudian menyampaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di tataran pelaksanaannya ini. Itu saya kira berkaitan dengan bagaimana peta batas desa menjadi sangat urgent untuk kita selesaikan, karena ini menjadi landasan kita untuk menyesuaikan kondisi desa berdasarkan definisi yang ada dalam undang-undang. Kemudian mengenai penataan kewenangan desa yang juga sangat penting dapat diketahui bahwa desa itu sesungguhnya diberi kewenangan lebih luas untuk tumbuh pada kewenangannya sendiri serta mampu menata masa depan yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan regulasi turunannya terkait dengan kewenangan desa, desa diberi ruang untuk menemukan kewenangannya, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan itu, pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur roda pemerintahan desa, pembangunan desa, perencanaan maupun
penyusunan APBDes. Pemerintahan desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan melihat potensi yang ada di desa untuk kepentingan masyarakat desanya. Perencanaan desa akan memberikan keleluasaan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal atau berkreasi dengan inovasi baru sesuai dengan potensi desanya yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, peraturan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatannya. Tentu dengan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 44 tahun 2016, kita harapkan pemerintah desa menjadi sesuatu yang prioritas. Bahkan dalam kebijakan pemerintah pusat dinyatakan sebagai prioritas nasional tahun 2020 dengan target yang harus dicapai kurang lebih minimal 200 kabupaten kota terfasilitasi untuk melahirkan regulasi tentang kewenangan desa di wilayahnya melalui peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang kemudian ditindaklanjuti pada tingkat kabupaten kota. Itu diharapkan selesai 200 menghasilkan minimal 5.000 desa terfasilitasi untuk menyusun peraturan desa tentang kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di setiap desa tersebut. Pada saat ini Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, khususnya Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, telah memfasilitasi 267 kabupaten kota. Ini sudah melampaui target kabupaten. Tapi di tingkat desa yang tercapai baru 3.900 dari 5.000 desa yang ditargetkan dalam menyusun peraturan, baik peraturan bupati maupun peraturan desa tentang kewenangan desa itu. Oleh sebab itu, kegiatan DES penyelesaian rancangan peraturan bupati wali kota tentang kewenangan desa sangatlah tepat dalam peningkatan pemahaman dan peningkatan kapasitas secara komprehensif bagi aparatur pemerintah desa dan terutama aparatur pemerintah daerah atas substansi dalam percepatan penyelesaian penyusunan regulasi terkait penataan kewenangan, terutama kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa itu. Dalam membangun dirinya desa itu tentu dibutuhkan berbagai hal dukungan pemerintah dalam membangun desa. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pada kesempatan ini terutama berkaitan dengan penataan kewenangan ini. Bahwa regulasi yang telah diterbitkan kita harapkan peran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk menindaklanjuti aturan yang telah ada yang diamanatkan secara komprehensif, terutama mengenai batas wilayah dan kewenangan itu. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kapasitas terkait penataan batas wilayah dan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal desa, perlu dilakukan proses identifikasi dan inventarisasi secara tepat dan berjenjang. Khusus untuk kewenangan desa yang merupakan dasar dalam pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat, ini yang nantinya akan termuat dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes serta APBDes. Selain itu, kewenangan juga merupakan pintu masuk bagi setiap program kegiatan dan proyek pembangunan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, Bupati Wali Kota kita harapkan untuk segera membentuk
kelompok kerja, keanggotaannya, nah ini kelompok kerja berkaitan dengan kewenangan. Kalau tadi pada batas wilayah dikatakan membentuk TPPBDes, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa. Sekarang ini kelompok kerja lintas SKPD yang terdiri dari bagian yang membidangi terutama ini pemerintahan umum atau tata pemerintahan, yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah, yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya, serta yang membidangi penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah maupun unit kerja yang membidangi penyusunan produk hukum daerah serta inspektorat untuk bersama-sama dengan pemerintah desa melakukan identifikasi dan inventarisasi atas kewenangan desa, di mana hasil inventarisasi itu dituangkan dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang daftar kewenangan desa, terutama kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Itu yang prioritas 2. Meskipun ada 4 kewenangan di desa, itu berjalan dengan sendirinya nanti biar menyusul. Tapi yang prioritas adalah kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena itulah yang menjadi tugas tanggung jawab pemerintah desa di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemudian kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur beserta jajarannya, kita harapkan memfasilitasi pemerintah kabupaten kota di daerahnya untuk menyusun regulasi kewenangan ini, terutama kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, untuk dikomunikasikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ini mungkin ada pertanyaan, kenapa begitu rumit penyelesaian kewenangan ini harus sampai tingkat pusat? Perlu kita ketahui kewenangan ini adalah merupakan, kalau analognya dengan undang-undang pemerintahan daerah, adalah pembagian urusan. Oleh karena itu berkaitan dengan kewenangan ini perlu kita koordinasikan secara berjenjang dengan baik agar tidak terjadi overlapping dan tumpang tindih di dalam pengaturannya. Jangan sampai penetapan peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa itu dilakukan secara sepihak, apakah tanpa melibatkan pemerintahan desa atau tanpa mengkoordinasikan dengan pemerintah di tingkat atasnya. Dikhawatirkan ada kewenangan-kewenangan yang bisa terjadi overlapping antara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tingkat atas dengan pemerintah tingkat desa, atau bahkan ada sesuatu yang menjadi sangat urgen tetapi karena tidak dipahami dengan baik itu tidak dimasukkan di dalam pengaturan tentang kewenangan desa itu, sehingga tidak terakomodir sebagai sesuatu yang semestinya harus dilakukan oleh desa. Kemudian setelah itu kita harapkan pemerintah kabupaten kota, tentu dengan selesainya penetapan regulasi di tingkat kabupaten yang dipedomani oleh desa, desa difasilitasi untuk menyelesaikan regulasi tentang perdes, kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal desa di setiap desa yang ada di dalam wilayah pemerintah kabupaten kota tersebut. Lebih dari itu kita harapkan berdasarkan perdes kewenangan desa oleh pemerintah desa difasilitasi melahirkan regulasi-regulasi tematik, karena sesungguhnya penyelenggaraan pemerintahan desa itu dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Sebagai contoh tentang pengelolaan BUMDes. BUMDes itu adalah kewenangan lokal berskala desa. Tetapi tidak cukup hanya dengan menetapkan perdes kewenangan, kemudian BUMDes didirikan tanpa ada perdes tentang tata kelola BUMDesnya. Begitu juga tentang pasar desa. Tidak cukup hanya mengatakan di dalam perdes kewenangan itu, di dalam desa ini ada pasar desa, tetapi tidak dibuatkan perdes tematik sebagai penjabaran dari perdes kewenangan tadi,
tentang pelaksanaan kewenangan itu. Jadi kita harapkan ke depan penyelenggaraan pemerintahan desa itu dengan tertib administrasi mulai dari batas wilayah dan kejelasan kewenangan, setiap desa dapat berjalan untuk mewujudkan kemandiriannya, untuk yang biasa kita katakan desa bisa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, dan dia secara ekonomi berdaya serta bermartabat secara budaya. Hanya dengan batas wilayah dan kewenangan yang jelas untuk bisa terwujud, atau seperti yang kita katakan tujuan diaturnya desa dalam undang-undang adalah menjadikan desa itu kuat, maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Saya kira kalau kita mau analogkan sebagai penutup ini, bahwa ibaratnya kita punya kebun itu baru bisa kita kelola dengan baik kalau memiliki kejelasan batas kebun tetangga kita. Begitulah desa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Ini saya ambilkan contoh supaya lebih paham secara konkret di lapangan. Mengambilkan penganalogian pengelolaan kebun oleh satu masyarakat di desa. Ketika tidak jelas batas wilayahnya, tentu menjadi masalah. Nah, begitulah desa juga. Tapi ini desa jauh lebih kompleks. Prinsip bagi saya selalu katakan bahwa dengan kebijakan negara saat ini terkait dengan penguatan desa, mari kita bersama-sama mengawali, memastikan batas wilayahnya sebagai ruang dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitasnya dan untuk mengetahui kewenangannya, kemudian memastikan kewenangannya desa itu. Hanya dengan itu saya kira kita bisa menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Saya kira itu Pak Suryo sebagai pengantar untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Ini chattingnya juga sudah banyak masuk, teman-teman yang di YouTube juga sudah menyampaikan kabar-kabarnya. Jadi satu mungkin yang pertama dari beberapa chat ini saya bisa simpulkan bahwa teman-teman atau kerabat yang bergabung di acara ini itu sangat berharap mendapatkan konten dari materi dari Pak Ferry. Jadi mungkin saya berharap nanti bisa di-share di grup atau bisa dikirim by WA ke kita untuk kita upload di slide share yang dimiliki oleh TV Desa. Jadi kami di TV Desa beberapa narasumber yang hadir dan memberikan materi kita upload di slide share dengan nama TV Desa Center. Jadi data-data nanti kita akan upload di sana. Jadi mohon berkenan nanti Pak Ferry bisa berbagi atau staf dari Pak Ferry bisa berbagi ke kita. Kemudian menyangkut batas, ini ada pertanyaan yang menarik, yaitu tentang penentuan titik-titiknya. Jadi titik-titik batas itu siapa yang harus melakukan dan seterusnya. Kemudian menurut saya ada yang menarik, coba kita berikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung dari bentar Mas Muhammad. Ya, saya buka mic-nya, silakan di unmute Mas Muhammad untuk bisa menyampaikan. Ini menarik karena bicara tentang wilayah tertentu yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu Pak Suryo, Pak Ferry, izin
Baik, nama saya Muhammad Nursyah, Pak, pendamping kawasan perdesaan Kabupaten Kutai Timur dari Dirjen PKP Kemendesa. Dan kebetulan posisi pendampingan kami itu di dua kecamatan dan berada di kewenangan dua kepala yang kami fasilitasi, Pak. Ada kepala daerah dan kepala Balai Taman Nasional Kutai. Nah, dari kewenangan daerah ini, dua kecamatan ini, Kecamatan Sangatta Selatan itu 3 desa 1 kelurahan, di Kecamatan Telopandan itu 6 desa. Dan posisi dua kecamatan ini, satu kecamatan berada di Taman Nasional Kutai, satu kecamatan berada di hutan lindung. Dan ini untuk kesepakatan batas wilayah antar desa itu sudah disepakati, Pak. Tetapi di regulasi antara KLHK itu ada kewenangan sendiri. Nah, untuk kewenangan daerah itu berdasarkan Kemenhub 718/2014. Sedangkan kewenangan Balai Taman Nasional Kemenhub itu 4194/2014 juga. Nah, inilah yang mempunyai batas untuk kawasan kami sendiri, kawasan pendamping kawasan pedesaan ini mengawasi 5 desa dengan jumlah 8.000 hektar. Dari 718 ini adalah suaka alam diberikan ke daerah menjadi APL, area penggunaan lain. Dan ada dua desa yang terisolasi dengan akses Taman Nasional Kutainya. Nah, yaitu Desa Sangkima dan Desa Teluk Singkama. Nah, APL tersebut itu yang diberikan APL atau area penggunaan lain itu adalah fasilitas umum, pemukiman, ini yang dan pelayanan masyarakat. Nah, sedangkan lahan untuk berkebun ini terbelah dengan titik koordinat tersebut. Nah, jadi ada misalnya warga ingin mengelola empang atau empangnya ini terbatas oleh kewenangan Taman Nasional karena mangrove tidak boleh dirusak. Begitu juga di daratnya ingin mengelola sawah, tapi sawah yang masuk adalah 40% dari yang dikelola oleh masyarakat. Dan ingin melaksanakan itu harus 60%-nya ini masuk ke Taman Nasional. Bagaimana prosesnya itu, Pak? Nah, ini juga yang jadi yang kendala. Jadi bantuan-bantuan pemerintah dari pusat itu sudah terlaksana di kawasan perdesaan. Namun untuk memperluas atau melaksanakan potensi-potensi yang ada mempunyai kewenangan berbeda. Dengan Perbub yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengelola ini, hanya dengan tanpa adanya titik batas-batas yang hanya sekedar patok per 0 ke 100 itu aja, Pak. Jadi tidak ada kejelasan dari masyarakat. Jadi sehingga masyarakat nanti untuk mengelola atau lepas dari titik koordinat dikatakan merambah Taman Nasional atau hutan. Inilah yang jadi kendala. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 6 sendiri desa memiliki batas-batas kewenangannya. Nah, sekarang di sini yang menurut saya ya untuk di wilayah kami sendiri pendampingan kawasan pedesaan ini kami dibatasi oleh kewenangan. Nah, 5 desa ini dibatasi oleh kewenangan. Terus di daratnya sendiri di batas ini ada desa juga perusahaan batubara ini masuk. Nah, bagaimana sistem zonasinya? Nah, jadi masyarakat untuk kelompok tani sendiri boleh kata jangan menggarap itu, ini milik negara, padahal perusahaan membuka lahan itu. Nah, inilah yang jadi yang perhatian kami. Nah, mudah-mudahan ada solusi untuk memberikan gambaran kepada kami, Pak, sebagai pendamping kawasan perdesaan juga untuk menyampaikan ke pemerintah desa tetap semangat untuk memperdayakan masyarakat dan melaksanakan potensi-potensi yang ada. Sedangkan apakah dana desa ini bisa karena wisata sudah mulai di mangrove. Nah, dana desa ini bisakah digunakan untuk ke mangrove tersebut? Padahal ini di dalam Taman Nasional. Bagaimana kolaborasinya? Sedangkan sudah daerah sendiri sudah dengan adanya kemarin 2009 akhir itu ada TORA, tanah objek reforma agraria
ini sampai sekarang belum diterima juga oleh masyarakat. Nah, sedangkan untuk daerah RT RW untuk daerah dari Bapeda Kutai Timur sendiri sudah membatasi bahwa kita bisa menggarap ini hanya 8.000 hektar. Sedangkan yang ingin di masyarakat itu ya lebih dari 32.000. Jadi masih ada masih ada yang mau dibahas, sehingga sertifikat atau surat tanah dari Kementerian KLHK atau surat sertifikat dari Pak Presiden. Nah, ini jadi untuk tetangga sebelah untuk Kutai Kartanegara sudah mendapatkan sertifikat. Jadi masyarakat juga nanya, Pak Nur, ini kan dari kata dari Kementerian Desa, bisa enggak tanyakan itu? Apakah Tora ini masih ada ataukah mungkin ada bisa penambahan lahan sendiri? Sedangkan di daerah sendiri sudah mendapatkan ada 2 desa lagi, ada desa pemekaran desa lagi, dua desa dimekarkan di Taman Nasional, sehingga 11 desa berada di dibatasi oleh kewenangan, yaitu Taman Nasional dengan hutan lindung. Nah, ini mudah-mudahan Pak Ferry bisa memberikan solusinya untuk kami sampaikan ke bawah. Kami sebagai pendamping kawasan siap menyampaikan itu, Pak, dari masukan tentang batas-batas desa. Kalau untuk batasnya sudah siap, sudah boleh kata akur antara desa dengan desa satu dengan desa yang lain sudah, tapi bagaimana dengan kewenangan dari pusat sendiri? Bahwa ini hutan lindung dibatasi, ini Taman Nasional dibatasi. Nah, ini yang kami ingin mohon untuk tanggapannya untuk bisa memberikan solusinya, Pak. Terima kasih, Pak, dari Muhammad Nursa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya harus langsung ini Pak Ferry supaya harus langsung nih, Pak. Tidak terlewatkan. Ini menarik. Jadi kalau bicara batas wilayah, masyarakat sudah sepakat dan seterusnya, tetapi memang kemudian yang seperti tadi Pak Ferry sampaikan memang harus ada berjenjangnya dan seterusnya. Saya tidak terlalu menguasai konten ini karena memang yang ahlinya adalah Pak Ferry. Monggo silakan langsung Pak Ferry. Baik, Pak Suro, dari Pak Muhammad ya. Siap, Pak. Pendamping kawasan pedesaan di Kutai Timur. Oke. Ini calon ibu kota negara. Kita ini orang desa nantinya, orang kampung. Amin. Baik, dari uraian yang begitu panjang dari Pak Muhammad ada 3 garis besar yang saya tangkap. Maaf kalau saya salah, supaya mempermudah kita mendiskusikan. Yang pertama, mempertanyakan batas wilayah desa di daerah yang overlapping dengan hutan lindung dan Taman Nasional. Iya, Pak ya? Iya. Itu yang satu. Penataan batas wilayahnya seperti apa. Yang kedua, penggunaan dana desa dalam hal pemanfaatan, katakanlah pada tadi salah satu contohnya wisata mangrove, pengelolaan mangrove yang merupakan zona hutan lindung juga atau kawasan Taman Nasional. Itu pemanfaatan dana desa. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan kebijakan reforma agraria, ya. Itu 3 yang saya tangkap. Ini berbicara tentang batas desa yang saya awali tadi kelihatannya memang begitu mudah, tapi ternyata ketika di tataran lapangan grassroots, terutama berkaitan dengan daerah-daerah yang memiliki karakter seperti yang diceritakan Pak Muhammad, ternyata tidak begitu mudah dan bahkan rumit sekali. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Muhammad tentang persoalan ini. Karena itu kami di Kemendagri tidak secara sepihak mau mengatur dengan tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya. Mohon Bapak selaku pendamping, pertama saya ingin sarankan melaporkan ke kami, karena kalau tidak salah pada tahun 2017 sudah kami terbitkan surat edaran
dari Pak Dirjen Bina Pemdes kepada Bupati Wali Kota untuk melakukan identifikasi terhadap desa-desa yang ada pada kawasan yang tumpang tindih dengan apakah itu hutan lindung, apakah itu kawasan yang mendapatkan tadi ada pemberian HGU, tambang dan lain sebagainya, untuk dilaporkan kepada kita dan kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait. Yang Pak Muhammad katakan sudah ada kesepakatan batas wilayah antar desa, itu sudah langkah yang baik. Tapi paling tidak memastikan dulu dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan pengelolaan hutan dan kewenangan yang menerbitkan penggunaan pemberian HGU dan lain sebagainya itu untuk kita dudukkan, karena ini tidak bisa tidak harus melibatkan semua. Itu yang pertama saya ingin sampaikan, untuk disampaikan ke Kemendagri agar kita dapat mengkoordinasikan dengan pihak terkait, terutama kementerian pada level pemerintah pusat, kalau itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini banyak sekali. Tapi yang pasti ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kebijakan reforma agraria itu sesungguhnya adalah ingin memberikan hak kepada masyarakat yang sudah terlanjur ada di dalam suatu kawasan untuk diakui. Mungkin ini belum didaftarkan kepada KLHK, sehingga hingga saat ini beberapa desa yang Bapak ceritakan itu masih berada dalam situasi yang belum clear. Padahal seandainya itu sudah disampaikan, itu pasti akan diterbitkan penegasan batas wilayah yang menjadi otoritas batas wilayah pemerintahan desanya pada semua desa-desa yang ada dalam kawasan itu. Dan dengan penetapan dan penegasan wilayah hutan yang diberikan kepada desa itulah nanti kita tetapkan menjadi batas wilayah desa. Jadi artinya Bapak dan setiap desa yang ada pada kawasan contoh seperti ini tidak bisa tidak harus kita koordinasikan dengan kementerian terkait. Dalam hal ini KLHK terutama. Itu yang saya tahu persis bahwa reforma agraria itu sejalan dengan kebijakan di KLHK, ada pengalihan tanah-tanah untuk diberikan kepada masyarakat, baik dalam artian individu maupun kolektif, apalagi kalau ini desa. Tapi itu harus dibawa koordinasi pemerintahan daerah. Karena itu Bapak selaku pendamping mohon segera dikomunikasikan dengan pemerintah daerah kalau masih ada desa-desa. Saya harap bukan hanya desa ini, di Kalimantan itu banyak sekali, Pak. Ya. Berkaitan dengan dana desa tadi, untuk penggunaan wilayah mangrove yang notabene adalah masuk zona taman nasional, itu kalau kita berbicara kewenangan, itu belum clear kejelasan batas wilayahnya, sehingga kita sebenarnya belum bisa. Tetapi kan secara faktual dana desa sudah diterima dan diperintahkan untuk dilaksanakan, itu menjadi dilematis di bawah. Oleh karena itu Bapak selaku pendamping pandai-pandailah melihat, memberikan arahan kepada para pemerintah desa yang dibawa binaan Bapak selaku pendampingnya untuk mengalokasikan pada kawasan yang betul-betul diprediksikan itu bisa menjadi wilayah pemerintahan desa tersebut, yang dapat nantinya kalau memang belum diputuskan berdasarkan keputusan Menteri KLHK sebagai wilayah yang diakui untuk menjadi wilayah desa, itu diprediksikan ke depan bahwa penggunaan untuk pemanfaatan kepada zona taman nasional itu, pengelolaan mangrove itu nantinya akan masuk ke dalam wilayah desa itu. Karena dipastikan itu belum ada kejelasan batas
meskipun antar desa sudah sepakat, tapi dia sepakat kepada batas wilayah yang tidak jelas. Jadi kesepakatannya antar desa itu adalah kesepakatan terhadap wilayah desa yang belum jelas. Karena masih punya keterkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu yang ada bagian yang harus dikomunikasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak ya? Betul, harus komunikasikan ke kami dulu dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak bisa komunikasikan ke kami atau ke KLHK, atau tembuskan sekaligus lah. Surat ke KLHK tembuskan ke Kemendagri, atau surat ke Kemendagri tembuskan ke KLHK. Lalu nanti kami akan undang untuk membicarakan. Saya harap jangan hanya kasus satu desa, kalau bisa beberapa desa di dalam wilayah kabupaten itu, supaya kita bisa menyelesaikan secara lebih luas. Itu yang kami ingin sampaikan. Kemudian berkaitan, yang terakhir berkaitan dengan kebijakan TORA, tanah objek reforma agraria, itu ada kaitannya dengan tadi. Saya ingin katakan, saat ini Kemendagri bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN untuk melakukan percepatan pensertifikatan dan penyelesaian peta batas desa dengan menggandengkan pada pelaksanaan kebijakan reforma agraria, khususnya PTSL itu, untuk penyelesaian peta batas desa. Artinya kebijakan reforma agraria, khususnya tanah objek reforma agraria, itu masih berjalan sampai sekarang. Dan itu menjadi target Bapak Jokowi, kurang lebih 9 juta hektar untuk harus segera didistribusikan. Saya tidak tahu capaiannya hingga saat ini berapa, tapi saat ini kami masih meneruskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Saya kira itu dari saya, Pak Suryo. Ya. Ini sebelum habis ini nanti saya berikan kesempatan ke Mas Yanto dari Lampung, tapi ada pertanyaan dari channel YouTube kita dari Amir Bakri, Kadis DPMD Provinsi Kaltara, ini Kalimantan lagi. Pembuatan peta desa dan potensi desa apa bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi dengan menggunakan anggaran dana desa? Nah, ini pertanyaannya, kalau sampai di perguruan tinggi kayaknya saya juga bisa menjawab oke, bisa, tapi dengan anggaran dana desa ini gimana nih Pak Bari? Begini Pak Suryo, Pak siapa dari Kaltara ya? Ya, dari Kaltara, Pak Amir. Oh, Pak Amir Bakri, ini kepala dinas yang baru nih, selamat. Oke. sudah yang baru berkali ini berarti. Siap, lanjut. Terima kasih Pak Kadis. Jadi seiring dengan Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan kebijakan satu peta, ya, pada saat launching portal geografi capaian kebijakan satu peta pada tahun 2018 oleh Bapak Presiden, dari 85 peta tematik yang ditargetkan, satu yang sama sekali capaiannya masih sangat-sangat jauh dari apa yang diharapkan, yaitu peta batas desa. Peta batas desa. Padahal itu menjadi target yang harus dicapai dari 85 peta tematik atas percepatan kebijakan satu peta yang dilahirkan oleh Bapak Jokowi. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita tahu persis beberapa waktu yang lalu hasil ratas kabinet pada tahun 2019 akhir menindaklanjuti capaian kebijakan satu peta yang masih sangat jauh dari harapan, terutama berkaitan dengan peta batas desa. Maka Bapak Presiden menginstruksikan untuk percepatan penyelesaian peta batas desa dengan menggunakan antara lain dana desa itu.
Itu. Ini agak saya urutkan supaya dipahami betul. Ya. Menggunakan dana desa itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pola pelaksanaannya? Kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi. Ya, boleh saja dengan perguruan tinggi. Tetapi kan harus jelas perguruan tinggi itu memiliki enggak Kompetensinya. kompetensi atau paling tidak punya enggak program studi yang berkaitan dengan kerja-kerja geospasial ini. Ya, ya, ya. Karena penetapan dan penegasan batas desa yang harus diawali dengan adanya peta kerja. Yang berdasarkan kebijakan satu peta itu, untuk peta dasar itu harus dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Selama perguruan tinggi itu punya program-program studi yang sejalan dengan pemetaan batas wilayah, dalam hal ini mungkin geografi atau geodesi dan lain sebagainya, saya kira bisa saja. Jangankan dengan perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga yang memiliki tenaga yang kompeten untuk itu, kalau dianalogkan dengan Inkindo atau apa itu bisa saja lembaga itu dikerjasamakan. Pak Ferry, yang menarik mungkin yang penggunaan dana desa ini kemudian ada artinya kan berdasarkan rapat di presiden itu memungkinkan untuk kemudian juga menggunakan dana desa. Artinya apakah itu kalau kita bicara secara struktur ada kabupaten, ada provinsi dan seterusnya, itu nanti kemudian memberikan himbauan untuk desa mengalokasikan atau kemudian membuat kesepakatan bersama untuk kemudian masing-masing desa mengalokasikan anggaran tertentu di APBDes-nya atau bagaimana, Pak? Begini, Pak. Ya. Pertama saya ingin katakan bahwa kewenangan penyelesaian peta batas desa di dalam regulasi itu adalah menjadi tanggung jawabnya pemerintah kabupaten kota. Oke. Sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Tidak mungkin desa itu yang harus mengklaim dirinya sepihak bahwa batas-batas wilayahnya ditetapkan dengan perdesnya. Tadi kan saya sudah katakan harus ditetapkan dengan perbuk. Artinya penetapan dalam bentuk perbuk itu atau perwali itu harus tentu dengan anggaran kabupaten kota. Kemudian statement Bapak Presiden tentang pemanfaatan dana desa kita harapkan adalah sinergitas, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat di desa dalam rangka menentukan titik-titik koordinat yang harus mendapatkan kesepakatan dalam bentuk berita acara, bahkan pemasangan patok-patok batas wilayah itu digunakan anggaran dana desa. Bukankah batas wilayah desa itu adalah kewenangan inti daripada desa itu sendiri? Jadi boleh saja Pak, tapi harus bersinergis dengan kabupaten dan kota. Karena prinsip penetapan dan penegasan batas desa dalam bentuk regulasi daerah itu, yaitu adalah tanggung jawab daerah. Tapi tidak salah kalau ditopang dengan APBDes untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan di tingkat desa. Artinya partisipasi desa dalam konteks ini kemudian mengalokasikan anggaran gitu ya Pak ya? Betul Pak. Dari dana desa. Pak ini luar biasa kayaknya materinya sangat menarik, jadi nggak terasa ini tahu-tahu sudah 20-30, tapi karena saya udah berjanji ke Mas Yanto, silakan Mas Yanto menyampaikan pertanyaan atau apa, saya harapkan singkat, padat, dan nanti Pak Ferry akan memberikan respon dan sekaligus memberikan closing statement karena sayang sekali waktu kita sangat terbatas dengan tema-tema yang menarik seperti ini. Silakan, Mas Yanto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Suryo. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Suryo, mohon izin pada Pak Peri. Ya. Semoga Pak Peri selalu sehat selalu. Amin. Mohon izin Pak, saya Yanto dari Pemda Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Oh, iya. Ini ada utang saya ini di Lampung, khususnya Tulang Bawang Barat, berkaitan dengan penataan desa. Ya, alhamdulillah ini bisa bertemu Pak. Terima kasih berkat Pak Suryo fasilitasi. Yang pertama, ada pertanyaan Pak yang mendasar terkait penetapan batas desa. Yang pertama, kami di Tulang Bawang Barat ini mayoritas banyak daerah pribumi juga Pak, yang tadinya memang desa-desa ini terdapat ada suku-suku kantong atau dusun-dusun kantong yang dia terpisah dari desa induknya. Nah, sehingga ini kalau di Permendagri dia harus digabungkan dengan desa di sampingnya, tapi ini jadi persoalan adalah tentang adat istiadat yang turun-temurun. Belum tentu mereka mau nanti yang digandengkan desa pribumi ini dengan desa transmigrasi Pak. Ini akan jadi persoalan ke depannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, mungkin terkait tadi bukan utang sebenarnya Pak, kami hanya konfirmasi. Yang pertama adalah terkait penataan desa di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Jadi kami ini prosesnya sudah ada 3 tahun Pak ya di kementerian, mulai bulan Maret 2018 sampai dengan hari ini. Jadi kami masih berkutat dipersoalkan tentang batas desa. Nah, sebenarnya kalau Pak Ferry satu visi misi dengan kita, bahwa saya tadi senang Pak dengar ketika ada bahwa ini bukan satu-satunya BIG yang bisa kita bekerja sama, karena kami selama ini bekerja sama dengan topografi Topdam Sriwijaya yang di bawah naungan Topografi Angkatan Darat, Topat, Jakarta. Jadi kita semua produk peta yang kita buat, kita memakai lembaga Topdam Pak, sehingga apa yang kita buat ini kita sesuaikan dengan Permendagri. Nah, hanya saja ketika kita rapat di Jakarta pada saat itu, mungkin Pak Peri sendiri mengakui, bahkan BIG sendiri pun mengakui Pak, bahwa Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman dan batas desa itu adalah Permendagri yang prematur Pak. Dan dia akan sangat sulit untuk diterapkan. Mungkin bukan Lampung saja Pak, mungkin seluruh wilayah Indonesia agak sulit. Barangkali hanya Pulau Jawa lah sementara ini yang bisa diterapkan. Karena apa? Contoh Pak, misalnya peta dasar yang tadi disampaikan bahwa peta harus berskala peta dasar 1:5000. Dan itu baru dikerjakan oleh BIG baru 2 tahun terakhir ini Pak. Dan hasilnya pun nggak 5.000 Pak. Ada yang 15.000, ada yang 10.000. Sehingga belum sesuai juga dengan Permendagri yang ditetapkan itu. Itu yang pertama. Nah, jadi ini yang jadi persoalan Pak. Bahwa BIG sendiri sampai hari ini, dia tidak bisa memastikan kapan dia bisa menyediakan data. Sehingga kita tidak akan bisa sulit kita untuk menerapkan Permendagri yang diamanahkan kepada kita. Nah, ini sehingga berimplikasi terhadap pemekaran dan penataan desa kita. Nah, sedangkan desa kita ini kan sudah 3 tahun, Pak. Sudah hampir 5 tahun, yang pada Permendagri nomor 1 tahun 2017 dijelaskan bahwa maksimal desa persiapan itu 1-3 tahun. Nah, kami ini sudah 5 tahun. Tapi 5 tahun ini bukan salahnya ada di kami tidak memproses. Nah, ini kan hasil evaluasi di kementerian. Barangkali usulan kami Pak, semoga tim penataan desa tingkat pusat ini bisa ada SOP yang jelas Pak. Karena di Permendagri 1 itu kan dijelaskan bahwa kode desa itu diberikan 1-15 hari. Nah, ini kami sudah 3 tahun, kami masih berkutat di masalah peta Pak. Nah, jadi peta ini bahkan Topdam sendiri, lembaga yang secara teknis membantu kami untuk pelacakan lapangan. Kami ini pelacakan lapangan Pak, hanya saja skalanya memang belum sesuai amanah Permen 45. Kenapa belum sesuai? Karena kami masih pakai peta rupa bumi yang skala 1:25.000. Dan di kabupaten kami hampir secara keseluruhan di Lampung Pak, itu belum ada proses orto yang sudah selesai. Nah, kalau seandainya ada, bahkan kami waktu itu ke BIG, kami tantang BIG untuk, baik kalau begitu kami turun tim di lapangan, tapi BIG sendiri tidak sanggup Pak untuk melaksanakan Permen 45 itu. Nah, mungkin ini Pak hal-hal yang menjadi kendala kami di daerah, sehingga dalam rangka kaitannya penataan desa ini, ya kami ini adalah pemerintahan yang paling bawah Pak, sehingga ini akan
menjadi persoalan mengganggu keamanan dan tertiban. Masyarakat sudah menagih kami, jadi wajar ketika kami mungkin bertanya ke Pak Ferry. Oke, Mas Ya, Yanto. mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Suryo atas kesempatannya. Udah tertangkap apa yang ingin disampaikan dan sepertinya Pak Ferry juga sudah sangat memahami. Pak Ferry, sudah beberapa kali ketemu. Mohon maaf karena memang waktu kita terbatas. Ini Pak Ferry memberikan respon dari pertanyaan atau informasi dari Mas Yanto sekaligus diberikan closing statement dan sekaligus kalau masih ada waktu Pak Ferry selesai kita acara ini kita tutup di Zoom meeting mungkin masih ada waktu dari Pak Ferry berapa lama untuk masih kita bisa lanjutkan obrolan di Zoom meeting. Silakan Pak Ferry. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto dari Tubaba ya. Ada dua hal yang dipertanyakan berkaitan dengan desa-desa di wilayah transmigrasi yang punya relasi dengan desa wilayah di daerah lainnya sesuai dengan hak asal usulnya. Itulah saya kira pentingnya pemetaan batas wilayah ini dilakukan dengan baik dan pemetaan batas wilayah ini menjadi hal yang sangat urgent melibatkan pemerintah desa sehingga sangat relevan kalau menggunakan dana desa karena berkaitan dengan wilayah-wilayah seperti yang tadi dikatakan tentu membutuhkan pemahaman yang dalam berdasarkan kultur yang ada di setiap desa terhadap wilayah yang ada di luar sana yang merupakan wilayah desa yang secara terpisah wilayah, tetapi dia tetap merupakan wilayah desanya. Ini harus ada penjelasan detailnya dari pemerintah, dari masyarakat setempat yang memiliki pemahaman tentang itu untuk dituangkan di dalam penetapan batas desa itu. Itu pertama saya ingin sampaikan bahwa penetapan dan penegasan batas desa membutuhkan partisipasi yang sangat prioritas dari pemerintah dan masyarakat desa setempat. Karena berkaitan dengan hal-hal seperti tadi, salah satu di antaranya itu tidak bisa tidak yang memahami adalah masyarakat desa itu sendiri. Menjelaskan kenapa bisa menjadi itu adalah wilayahnya dan lain sebagainya tentu harus ada penjelasannya. Sehingga kemudian harus dituangkan di dalam penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota. Dalam hal ini kalau Kabupaten Tubaba tentu peraturan bupati. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai persoalan penataan desa 7 desa di Kabupaten Tubaba saat ini, terus terang konsepsi kita tentang aturan yang dianggap prematur itu ya itu kita tinggalkan dulu itu karena saya kira menetapkan regulasi apalagi yang sudah ditandatangani oleh pimpinan itu tidak mudah untuk kita mengklaim bahwa itu ada satu yang prematur karena terus terang itu yang memberikan rambu-rambu berkaitan dengan kaidah pemetaan itu kita libatkan BIK dan BIK sendiri yang merekomendasikan skala 1 berbanding 5.000 dan 10.000 itu. Kami tidak memiliki pengetahuan teknis tentang itu. Kemudian dalam prakteknya oleh BIK sendiri merasakan tidak mampu melakukan itu hal yang lain. Tetapi di dalam penjelasannya Bapak Anto untuk harus diketahui setelah saya pelajari lebih dalam ternyata selain dengan skala itu juga memungkinkan dengan berdasarkan kondisi di lapangan yang tadi Bapak katakan kalau itu memang sudah ada dan sudah sampai kepada menitik membuat patok dan lain sebagainya itu bisa saja itu yang berkaitan dengan konsep tanggapan Bapak terkait dengan Permen tersebut. Permen 45 tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa ini kami anggap masih sangat relevan
dan seiring dengan kebijakan pemetaan secara nasional itu kita justru bagus karena lebih maju bahwa saat ini masih banyak yang belum mampu, itu urusan lain. Karena ke depan pasti akan ke arah yang lebih rigid skalanya itu. Lanjut untuk berkaitan dengan usulan penataan desa di Tubaba yang dalam hal ini ada 7 desa yang diusulkan. Terus terang saat ini kami sudah lakukan secara intens dengan pihak-pihak terkait, Adwil dan BIK, bahkan provinsi kami undang kembali karena ada informasi ini secara internal saya ingin sampaikan pada kesempatan khusus untuk kasus Tubaba ini. Setelah kami lacak, rupanya kode register dari provinsi terhadap 7 desa itu belum kami temukan hingga saat ini. Padahal salah satu syarat untuk mendapatkan kode desa setelah terpenuhi yang lain, salah satu di antaranya adalah kode register dari provinsi itu. Dapat kami pastikan, ini saya buka secara open di sini, bahwa dari 7 desa itu berdasarkan penilaian kami, 4 diantaranya berkaitan dengan peta itu sudah memenuhi syarat, Pak. Saya nggak hafal dari 7 itu 4 yang mana, tapi ada 4 yang sudah sangat memenuhi syarat, dan itu sedang kami konsolidasikan dengan Adwil. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa kita selesaikan itu, Pak. Yang 3 itu setahu saya karena ada pada poligon batas wilayah antar daerah yang belum clear batas wilayah daerahnya, sehingga kami tidak berani juga. Itu yang pokok ingin saya sampaikan. Saya ingin tambahkan sedikit berkaitan dengan penataan desa saat ini yang diusulkan oleh berbagai daerah. Kita tahu pada tahun ini bertepatan dengan tahun politik tingkat daerah dengan pilkada. Terhadap daerah-daerah yang sedang dalam agenda pelaksanaan pilkada, itu disepakati antara Adwil, Ditjen Bina Pemdes, dan KPU untuk tidak memfasilitasi penerbitan kode wilayah desa dulu, karena berkaitan dengan DPT, daftar pemilih tetap berdasarkan desanya untuk tidak terganggu. Sehingga mudah-mudahan Tubaba tidak masuk, Pak, ya. Oke. Tidak sedang pilkada. Tidak sedang pilkada Tubaba, Pak, ya. Tidak, Pak, tidak. Itu satu persoalan terkait dengan penataan desa. Yang kedua berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Itu juga kita jadikan pertimbangan untuk tidak bisa kita intens melakukan verifikasi baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Karena pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu berkewajiban melakukan evaluasi langsung di lapangan berkaitan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga menjadi penghambat. Tapi karena sudah dikatakan berjalan 5 tahun, ya mudah-mudahan evaluasi dari kabupaten sudah clear, evaluasi dari provinsi sudah clear, itu bisa kita segera selesaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anto. Sebagai closing statement, Pak Suryo, ya. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, bahkan kepada sampai tingkat desa, mari kita mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 ini dengan optimal, diawali dengan pertama, menata batas wilayah dan kewenangan desa itu. Saya hakul yakin bahwa tidak akan mungkin terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik meskipun ditopang dengan sumber daya manusia yang hebat, bahkan anggaran yang melimpah. Kalau tidak memiliki kejelasan batas wilayah dan kewenangan yang konkret, mustahil dapat terwujud tata kelola yang baik. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan yang lain-lain di belakangnya ini,
langkah awal menata desa kita untuk bisa berjalan dengan baik dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 6, menjadikan desa itu kuat, maju, mandiri, sejahtera dan demokratis, dan desa tetap dalam kejati diriannya, itu adalah dengan memahami batas wilayahnya yang dituangkan dalam regulasi dalam bentuk perbub atau perwali, serta tahu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desanya. Karena itulah yang menjadi landasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu closing statement saya, Bapak dan Ibu sekalian pemirsa TV Desa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Banyak hal yang harus kita tata dalam rangka mengelola desa ini, tapi pintu gerbangnya adalah dari kejelasan batas wilayah dan kejelasan wewenangan. Baik, saya kembalikan ke Pak Suryo untuk. Oke, terima kasih, luar biasa. Ini saya bahkan tidak berani untuk memotong apa yang sedang disampaikan, sehingga kita lebih panjang dari agenda kita. Sepertinya saya perlu ada waktu khusus mendiskusikan dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk agenda malam mingguan, mungkin perlu ada tambahan waktu, jadi mungkin digenapkan sampai jam 9 karena kayaknya dari beberapa agenda kita selalu masih butuh tambahan-tambahan waktu. Untuk kerabat desa yang menyaksikan acara ini, yang ingin mendapatkan materi yang tadi disampaikan Pak Ferry, sudah kita upload di slide share kita, My TV Desa, boleh TV Desa Center bisa dicek di slide share, atau kalau yang ingin mendapatkan file melalui kiriman WA, bisa ke official kami di 083 kali 0888 01 317160. Saya ulangi, 083 kali 01 31 7160. Itu adalah nomor official TV Desa yang nanti hanya melayani pesan WA, tidak ada telepon, tidak ada SMS. Kami hanya melayani pesan WA karena ini WA official, dan nanti kebutuhan teman-teman untuk data bisa dimintakan di nomor itu dan nanti akan dikirim file yang kita terima dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Saya pikir itu yang bisa kita diskusikan, yang kita bisa obrolkan. Apabila ada tema-tema yang ingin coba diangkat, silahkan kerabat desa bisa berkirim ke nomor official yang tadi sudah saya sampaikan, dan kita akan komunikasikan ke teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami pastikan, TV Desa memastikan bahwa materi-materi apapun, topik-topik apapun yang diusulkan, itu kami akan konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian teman-teman dari kementerian yang akan menyampaikan atau dalam tanda petik memutuskan topik apa yang diangkat untuk acara berikutnya. Saya pikir sampai di sini acara kita pada malam hari ini, malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Sampai jumpa seminggu ke depan, dan semoga teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri sepakat nanti dipaskan di jam 21 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga waktu kita lebih longgar untuk bisa berdiskusi. Saya akhiri acara kita, dan nanti apabila masih memungkinkan Pak Ferry ada waktu, kita masih bisa melakukan obrolan melalui Zoom meeting yang teman-teman sekarang sudah bergabung. Untuk yang menyaksikan di televisi maupun yang menyaksikan di YouTube, mohon maaf tidak bisa ikut ngobrol lanjutannya. Sampai sekian, sampai di sini malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri, dan kita akan berjumpa di seminggu ke depan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.